Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Donis. Jadi di video kali ini kita bakal sharing tentang ciri-ciri casting abal-abal ataupun casting penipuan. Nah, gua share ini ke teman-teman supaya teman-teman gak ada yang kena tipu sama yang namanya casting abal-abal tersebut, karena itu akan bener-bener ngerugiin banget dan bisa aja berakibat fatal. Oh ya, tapi sebelumnya teman-teman nih yang pengen masuk ke grup info casting dan shooting, teman-teman bisa lihat syarat dan caranya di video gua yang sebelumnya. Nah, nanti teman-teman bakal dapetin info-info terbaru seputar casting dan syuting yang pastinya real dan bukan tipu-tipu. Dan yang pastinya juga di situ tanpa dipungut biaya spesial pun. Udah banyak loh teman-teman yang udah lolos casting dan syuting di situ. Makanya buruan teman-teman untuk gabung. Oh ya, langsung aja kita ke inti pembahasan di video kali ini, yaitu ciri-ciri casting abal-abal ataupun penipuan. Nah, biasanya yang pertama, casting abal-abal ataupun penipuan itu adalah dia meminta bayaran sama kita ketika kita mendaftar ataupun nanti ketika proses casting tersebut. Nah, kalau teman-teman nemuin casting yang seperti itu, gue saranin mendingan teman-teman gak usah ikut. Karena yang namanya casting yang bener-bener real asli itu dia nggak memungut biaya spesial pun. Makanya kalau misalkan teman-teman nemuin yang kayak gitu, misalkan kita disuruh bayar ataupun disuruh transfer pakai uang administrasi, beli peran dan lain-lain, mendingan gak usah ikut karena itu udah jelas banget kalau itu penipuan, guys. Jadi bakal gue ceritain salah satu kasus yang dialamin sama temen gue itu dulu. Nah, jadi dulu itu kalau nggak salah 2019 temen gue itu ikut casting. Dia karena baru pertama kali casting, jadi dia nggak tahu apa-apa di situ. Ketika casting itu dia disamperin sama salah satu oknum, di mana dia itu nawarin sebuah peran sama dia, tapi dengan salah satu syarat yaitu harus dibeli si perannya itu. Jadi istilahnya itu beli peran dengan nominal yang nggak sedikit, kurang lebih waktu itu 15 juta. Nah, karena temen gua itu punya ambisi yang besar untuk menjadi artis, akhirnya dia itu mau bayar 15 juta ke orang tersebut asalkan dia diorbitin menjadi artis dan dapat peran di sinetron-sinetron. Akhirnya udahlah dia bayar 15 juta. Tapi berjalannya waktu itu udah lama banget. Dia tuh cuman dapet peran-peran yang kayak lewat-lewat, ekstras kayak gitu, dan gak sesuai yang dijanjikan sama si oknum tersebut. Jadi kan di perjanjiannya itu bakal diorbitin jadi artis, dapet peran-peran penting dalam sebuah sinetron. Tapi kan pada nyatanya dia cuma dijadiin ekstras. Nah, dan sekarang itu dia sadar dan merasa ketipu banget. Jadi itu adalah salah satu contoh kasus yang gua tahu itu dari temen gue sendiri yang ngalamin. Nah, makanya teman-teman misalkan ada oknum yang nawarin untuk beli peran lah, ataupun uang administrasi ataupun uang pelicin supaya lolos casting lah, itu jangan pernah mau, karena banyak banget oknum-oknum yang memanfaatin situasi tersebut. Apalagi misalkan teman-teman baru nih ikut casting, kelihatan polos dan lugu, kelihatan anak orang kaya, pasti teman-teman bakal dimanfaatin untuk bisa ditipu gitu loh. Karena itu nggak terjadi sekali ataupun dua kali, banyak banget hal yang seperti itu. Makanya teman-teman harus bisa lebih waspada dan harus bisa lebih teliti ketika ikut casting. Nah, itu ciri yang pertama. Untuk ciri-ciri yang kedua, biasanya kalau misalkan casting itu abal-abal ataupun casting itu penipuan, dia biasanya ngejanjiin sesuatu yang menurut dia itu bakal bikin kita tertarik. Contohnya seperti yang pertama, kita bakal dijanjiin sebuah peran, tapi harus melakukan sesuatu yang nggak ada hubungannya sama casting. Contoh, misalkan teman-teman ikut casting nih di sebuah PH, biasanya mereka itu bakal nawarin peran-peran yang bagus, tapi kita tuh harus ngelakuin sesuatu buat dia, ada persyaratannya. Ini terjadi sama teman gue juga, tapi untungnya dia nggak sampai kena. Dia ikut casting di salah satu PH. Nah, si casternya itu bilang kayak gini, "Dek, kamu mau nggak aku lolosin untuk ikut casting? Aku lolosin di peran tersebut, tapi kamu harus ngelayanin aku dulu." Nah, kayak gitu. Teman-teman ngerti nggak sih maksudnya? Jadi kita itu bakal dilolosin casting, tapi kita harus ngelayanin dia. Dalam artian kita harus berhubungan badan sama dia. Biasanya itu korbannya itu para cewek-cewek yang baru pertama kali casting ataupun yang mempunyai ambisi besar untuk bisa menjadi artis. Makanya teman-teman jangan pernah mau kalau misalkan ketemu kasus seperti itu.
mendingan teman-teman keluar aja deh, atau teman-teman nolak secara halus, karena gue yakin teman-teman gak bakal bisa jadi artis dengan segampang itu, semudah itu hanya oknum-oknum yang akan memanfaatkan teman-teman doang. Karena gue pernah bekerja di salah satu agensi yang dimana si yang punya agensinya itu melakukan hal seperti itu, bahkan sampai di penjara. Kalau nggak salah itu korbannya ada 11 orang, dia masih di bawah umur. Dia itu ngejanjiin peran sama si ceweknya itu, tapi dia itu harus ngelayanin si agensinya itu, si yang punya agensinya itu. Makanya ketika si orangnya itu udah ngerasa ketipu, baru dia melapor ke polisi. Itu bener-bener hal yang emang sering terjadi di dunia entertain. Makanya teman-teman harus bisa lebih berhati-hati ketika mengikuti casting, karena yang namanya casting itu kan kita harus berproses dari cara kita acting, dari attitude kita. Kalau misalkan kita nggak punya hal-hal yang memenuhi persyaratan casting, kita nggak bakal lolos yang namanya casting tersebut. Nah, jadi itu adalah dua ciri-ciri casting abal-abal ataupun penipuan yang sering terjadi banget di dunia entertain. Yang pertama adalah biasanya dia meminta uang sama teman-teman. Yang kedua, biasanya dia meminta imbalan khususnya ke cewek untuk ngelayanin nafsu bejatnya dia. Nah, oke, jadi segitu aja mungkin video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya supaya gue lebih bersemangat lagi nih untuk membuat konten seputar dunia entertain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.